semuanya, balik lagi ke podcast Ruang Temu Rasa, podcastnya PKBI Bantul. Pada kesempatan kali ini, saya kehadiran seorang bidan. Beliau adalah Bidan Suharmiatun. Selamat sore, Bidan Atun. Iya, selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Bidan Atun. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu Bidan Atun. PMB Suharmiatun itu profil singkatnya seperti apa? Oh iya, baik, terima kasih Mbak Esti. Jadi saya Bidan Suharmiatun yang selama ini kami praktek ya sebagai praktek mandiri bidan, yang ketugasan kami adalah melayani pasien dari mulai melayani kehamilan, kemudian persalinan, nifas, bayi baru lahir, kemudian pelayanan KB, kesehatan reproduksi dan lain-lain ya, yang tentunya mendukung untuk kesehatan masyarakat. Iya. Gitu. Oke. Kalau boleh cerita sedikit dong Bidan Atun dulu awalnya tertarik mengapa kok kemudian mau berkecimpung di dunia kesehatan? Iya. Karena begini, kan masyarakat itu juga pengetahuannya masih kurang ya. Jadi saya sangat tertarik sekali dan termotivasi bagaimana caranya bisa meningkatkan untuk pengetahuan masyarakat ini agar pola hidupnya terutama ke kesehatan reproduksi agar lebih sehat. Gitu. Iya, Jadi memang saya. berawal dari Iya. ini ya, keprihatinan dalam kondisi situasi di masyarakat kita. Betul. Nah, dalam memberikan pelayanan kesehatan selama ini, prinsip apa sih yang Bidan Atun pegang? Kalau prinsip yang penting kita dalam memberikan pelayanan ke pasien itu ya kita berikan dengan ramah ya, tanpa membedakan status sosialnya begitu. Kemudian kita berikan kesempatan dia untuk bercerita, mengungkapkan apa permasalahannya, dan kita berusaha untuk memberikan solusi yang terbaik buat mereka tanpa melakukan diskriminasi ya bagi setiap pasien-pasien kita seperti itu. Oke, berarti selama membangun relasi atau memberikan pelayanan begitu dalam memberikan pelayanan di masyarakat, tentu ada rasa untuk membangun rasa aman dan nyaman bagi pasien. Nah itu bagaimana selama proses konsultasi yang dilakukan? Iya, kalau selama konsultasi dengan pasien yang terpenting kita perhatikan adalah mendengarkan keluhan pasien, kemudian kita juga memberikan empati terhadap keluhan pasien. Selain itu kita juga memberikan perhatian, ramah juga, karena dengan memberikan kenyamanan kepada pasien akan bisa mengungkapkan permasalahan yang sebenarnya yang dia alami, dan kita juga akan memberikan solusi yang tepat bagi pasien-pasien kita. Seperti itu. Nah, tantangannya nih Bidan Atun selama memberikan layanan di masyarakat itu apa sih tantangan terbesarnya? Kalau untuk tantangan terbesar ini adalah masalah di masyarakat itu untuk tingkat pengetahuannya ya. Jadi untuk kesadaran masyarakat untuk kesehatan itu masih kurang, dan ini merupakan tantangan bagi kami sebagai tenaga kesehatan ya, terutama bidan, bagaimana menyadarkan masyarakat agar berperilaku hidup ini akan lebih baik dan sehat untuk kedepannya seperti itu. Oke. Nah, sehari-hari kan Bidan Atun membuka praktek gitu ya, praktek bidan mandiri gitu di rumah. Nah, selama memberikan praktek tersebut, paling banyak adalah kemungkinan konsultasi tentang kontrasepsi begitu. Apakah betul, dan kemudian mengapa kemudian konseling sebelum memilih kontrasepsi itu jadi penting? Iya. Jadi begini, setiap kondisi pasien itu kan berbeda-beda ya, apalagi kalau beliau ini menghendaki salah satu metode kontrasepsi. Tentunya kita akan mengkaji dulu kondisi pasien ini layak tidak untuk menggunakan alat kontrasepsi ini ya. Jadi kita selain dari metode anamnesis dengan pasien, kemudian kita juga lakukan pemeriksaan, kemudian setelah itu kita bisa memberikan solusi. Ibu ini tepatnya pakai yang mana dan lebih amannya pakai yang mana. Jadi kita juga memberikan solusi ini untuk memberikan keamanan juga buat pasien. Karena misalnya ya pasien ini
pinginnya sih KB-nya suntik gitu ya, karena tidak harus dibuka, nggak malu. Tetapi kalau dia punya resiko hipertensi, nah tentunya saya juga tidak akan merekomendasikan untuk memakai KB suntik, dan bisa diarahkan ke KB yang tentunya yang lebih aman, yaitu metode KB yang non hormonal seperti itu. Berarti selama proses konseling Bidan Atun selalu membantu pasiennya untuk memilih kontrasepsi yang tepat. Betul, iya, yang tepat dan juga pas buat pasien, nyaman juga gitu ya. Okay. Nah, kontrasepsi yang paling sering dipilih di PMB Suharmi Atun ini apa? Kontrasepsi yang untuk saat ini lebih sering itu adalah KB suntik. KB suntik. Iya, KB suntik itu banyak sekali, mungkin pertimbangannya mereka karena nggak harus dibuka ya. Jadi praktis itu ya. Begitu disuntik terus bisa efektif selama 3 bulan atau 1 bulan. Namun memang untuk KB suntik ini karena bukan termasuk metode KB yang jangka panjang, ini selalu kami edukasi bagaimana ibu ini nanti lebih bisa memilih yang metode alat kontrasepsi yang jangka panjang. Dan kalau bisa yang non hormonal, karena memang efek ke depan kalau misalnya memakai hormonal ini terlalu lama, tentunya juga akan berisiko terhadap kesuburannya, karena kembali ke kesuburan kan juga akan lebih lama lagi kalau kita memakainya alat kontrasepsi hormonal yang terlalu lama begitu. Okay. Nah, tentu kan pasti selama ini pasti masih ada mitos gitu ya, ataupun stigma di masyarakat terkait penggunaan kontrasepsi. Nah, tanggapannya Bidan Atun gimana? Mitos di masyarakat selalu ada ya, misalnya dengan KB IUD, padahal itu kan salah satu metode kontrasepsi jangka panjang yang sangat efektif gitu ya. Tapi di masyarakat kadang-kadang ada yang nanti itu kalau pakai IUD bisa pindah. Ya kan, alatnya bisa naik. Nah, itu kan itu mitos juga, kekhawatiran ya. Jadi nanti kita luruskan kalau bagi pasien-pasien yang beliau kok bingung dengan kok metode saya dengar seperti ini ya Ibu, nah kita konseling. Jadi kalau mencari informasi itu jangan lewat info-info yang tidak jelas. Jadi tanyakan saja ke Bu Bidan, Bu Dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang memang kalau memberikan informasi itu yang bisa tepat gitu ya. Jangan cuma dari tetangga. Betul. Pengalaman ini loh, nah, kayak gitu akhirnya jadi ini kepercayaannya padahal itu tidak betul ya, dianggap betul sesuatu hal yang benar gitu. Padahal informasinya salah betul. Nah kita menarik sekali memang kalau bicara di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, kalau menurut Ibu sendiri saat ini itu kan sedang digencarkan soal layanan yang inklusif. Menurut Bidan Atun, layanan inklusif itu seperti apa? Untuk layanan inklusi ya kita memberikan pelayanan itu ya tidak membedakan ya. Kita prinsipnya tetap ramah, kemudian dengan setiap pasien tanpa membedakan latar belakang ataupun sosial ekonominya, kondisi fisiknya. Jadi kita memberikan pelayanan ke masyarakat itu sama gitu ya. Dengan hak-hak mereka. Betul. Gitu. Jadi memberikan pelayanan yang sama dan setara. Setara. Betul. Gimana caranya Bidan Atun untuk memastikan bahwa semua pasien yang dilayani di PMB Suharmi Atun ini mendapatkan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif? Iya. Ya kita berikan sesuai dengan SOP ya. Jadi kita memang selain tadi saya sudah matur ya bahwa kita memberikan pasien dengan prinsip ya ramah, ada senyum, salam, sapa, sopan santun sama kepada semua pasien tanpa membedakan latar belakangnya tadi ya, kemudian kondisi fisik, sosial ekonomi, kemudian juga menjaga kerahasiaan itu adalah prinsip kami ya sebagai tenaga kesehatan. Gitu. Baik, berarti penting juga sebenarnya untuk tenaga kesehatan punya perspektif yang baik begitu tentang inklusi dan kesetaraan gender. Ya, kalau bicara soal layanan yang inklusif.
menurut Bidan Aton sendiri seberapa penting sih hal ini gitu? Ya, karena tenaga kesehatan ini kan berhadapan langsung dengan masyarakat ya Mbak ya, yang beragam. Jadi perspektif inklusi membantu tenaga kesehatan itu lebih bisa memahami untuk kebutuhan pasien ya, sehingga pelayanan menjadi lebih manusiawi, nyaman dan juga efektif gitu. Nah, Bidan Aton sendiri pernah nggak punya pengalaman melayani teman-teman dari kelompok rentan atau pasien dengan disabilitas misalnya? Iya, pernah. Jadi ada apa ya? Kami juga punya pasien dengan keterbatasan, ya, mohon maaf ya, dengan kebutuhan khusus. Jadi dalam hal komunikasi, jadi kita bisa tetap melayani karena ada keterbatasan komunikasi ya kita dengan cara ditulis. Jadi kebutuhannya apa ya, alhamdulillah bisa terlayani dengan baik, apa yang dia inginkan, kemudian apa yang dikeluhkan itu lewat tulisan saat itu ya. Jadi bagaimana caranya tetap berupaya berkomunikasi gitu ya, supaya hal-hal yang dikeluhkan itu tetap bisa tersampaikan dengan baik gitu. Nah, apakah itu juga salah satu tantangan yang dihadapi gitu, atau ada tantangan lain selama memberikan layanan yang inklusif? Ya, itu termasuk tantangan juga ya, karena melayani pasien inklusi ini juga kita perlu kesabaran ya, dan juga ketelatenan juga. Karena kan memang butuh waktu yang agak lama ya untuk melayani ini, karena untuk butuh komunikasi, kemudian butuh bagaimana caranya kita bisa mendengarkan keluhannya lewat tulisan, terus kita juga memberikan solusi bagaimana nanti kalau terjadi efek samping, bagaimana caranya nanti si ibu ini bisa mengatasi efek samping tersebut. Betul. Ya kita memang butuh effort beda dengan yang tidak butuh gitu usaha ya, lebih begitu ya, betul, untuk menjelaskan. Nah, gimana sih cara menghadapi perbedaan latar belakang, kemudian ada juga budaya, pemahaman pasien tentang kesehatan reproduksi? Iya, kalau di masyarakat kan memang beragam ya Mbak ya, ya kita memang harus pinter-pinternya bisa menghadapi. Yang jelas kita punya prinsip dalam melayani pasien ya, tidak membeda-bedakan itu tadi, kita anggap sama semua, walaupun ini kelihatan mentereng, yang ini biasa saja ya kita perlakukan dengan sama. Setiap keluhan pasien kita dengarkan, kita berikan solusi gitu ya, kemudian diberikan kesempatan juga untuk bagaimana bertanya, sama gitu. Yeah. Nah, dukungan apa saja Bu yang dibutuhkan menurut Bu Aton oleh tenaga kesehatan gitu? Dukungan yang dibutuhkan tuh apa saja sih untuk memberikan pelayanan yang inklusif? Untuk dukungan kami dari tenaga kesehatan untuk pasien-pasien inklusi ini adalah bagaimana kita bisa memberikan perhatian yang lebih ya. Tidak sekedar pelayanan yang biasa-biasa saja, tetapi kita harus bisa memberikan dukungan lebih karena mereka juga butuh perhatian yang lebih gitu ya, supaya memang tujuan dari kesehatan kita bisa lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Oke. Nah, selama ini apakah pasien yang datang ke PMB Suharniaton itu hadir sendiri atau ada caregiver atau pasangan yang turut mendampingi Bu? Selama ini seperti apa? Ada yang datang sendiri, malah ada yang itu udah bawa 3 anak. Dengan keterbatasan dia bawa 3 anak karena suaminya juga ada sama gitu ya. Kemudian ada juga yang diantar oleh suami tuh, tapi dengan juga sama-sama gitu ya. Itu kalau di tempat saya ada. Tapi kalau yang diantar dari fasilitas itu enggak ada. Tidak ada. Biasanya datang sendiri. Datang sendiri ya rata-rata ya. Iya. Tapi rata-rata nyaman ya Bu untuk mengakses layanan kesehatan ya di tempat Ibu ya. Alhamdulillah nyaman dan bisa terjalin dengan baik. Iya. Pesan apa yang Ibu sampaikan untuk teman-teman yang menonton podcast Ruang Temu Rasa agar nggak takut
mengakses layanan kesehatan gitu, atau masih ragu untuk akses layanan kesehatan? Oh iya, baik. Untuk teman-teman ini ya yang nonton podcast ini, jangan takut ya untuk pergi untuk periksa ke tenaga kesehatan, karena dengan deteksi dini ya kan, dengan pemeriksaan secara dini, kalau misalnya terjadi masalah dalam kesehatan reproduksi ataupun masalah lainnya akan bisa tertangani dengan lebih baik dan kemungkinan kesembuhan akan lebih baik lagi. Gitu, ya. Harapan Ibu sendiri untuk layanan kesehatan di Indonesia sendiri secara luas dan secara khusus mungkin di Bantul sendiri itu kedepannya seperti apa? Untuk harapan saya untuk layanan di masyarakat luas ya, nanti akan lebih bisa menjangkau sampai ke dusun-dusun posyandu ya, tanpa terkecuali. Jadi meskipun di masyarakat yang di pedusunan tapi tetap bisa mengakses ke tenaga kesehatan. Jadi kita nggak harus pasien itu datang ke layanan kesehatan, tapi layanan kesehatan bisa terjun langsung ke masyarakat. Jadi akan lebih dekat lagi dengan masyarakat. Menarik bicara soal mendekatkan layanan ke masyarakat. Iya. Apakah selama ini PMB Suharmiatun juga sudah melakukan hal yang sama, turun ke posyandu atau ke forum keluarga remaja seperti itu? Ada nggak Bu kegiatan seperti itu? Ada. Jadi kami juga sudah ikut untuk kegiatan-kegiatan ya di masyarakat. Selain untuk kegiatan posyandu, kita juga ikut serta misalnya dalam kunjungan langsung ke pasien dengan ibu hamil risiko tinggi, itu juga kita dampingi. Kemudian ibu habis melahirkan ya, itu juga kita dampingi. Jadi pokoknya siap sedia lah, tidak harus datang langsung ke tempat kami, tapi kami juga bisa melayani, bisa hadir langsung di masyarakat. Oke. Gitu. Ya. Di program kami PKBI sendiri sedang melaksanakan program ICCD yang punya tagline itu namanya Sehat Setara untuk Semua. Oh, iya. Nah, menurut Ibu sendiri definisi sehat setara untuk semua itu seperti apa? Berarti sehat setara itu tidak ada pembedaan ya, untuk semuanya, siapapun itu, dari faktor ekonomi, faktor sosial, tadi ya sosialnya, sosial budaya, dan juga latar belakangnya. Kita dalam memberikan layanan harus setara tanpa membedakan. Gitu. Iya, tanpa ada diskriminasi. Iya. Terakhir, mungkin pesan buat teman-teman yang menyaksikan podcast kali ini apa Bu? Pesannya, ayo akses untuk layanan kesehatan, dan kita semakin sadar kesehatan, karena dengan sehat kita bisa beraktivitas dan bisa berkreasi ya. Tanpa sehat kita tidak akan bisa apa-apa. Meskipun uangnya banyak, kalau kita tidak sehat, tentunya kita tidak akan bisa berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat. Begitu. Oke. Terima kasih Bidanatun. Mungkin bisa dikenalkan juga layanannya dari hari apa sampai hari apa buka setiap hari? Oh iya, untuk layanan di PMB kami dilayani setiap hari ya. Kalau pagi bukanya memang untuk layanan poli itu cuman jam 5 pagi rasanya sampai jam 7 pagi. Kalau sore nanti jam 16 sampai jam 20 malam. Kalau untuk persalinan 24 jam. Oke, siap sedia untuk masyarakat. Iya. Oke, teman-teman, bagi yang pengen mengakses layanan ke Bidan Suharmiatun, dipersilahkan bisa searching juga di Google, alamatnya ada di Google Map ya, PMB Suharmiatun. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan podcast Ruang Temu Rasa PKBI Bantul kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan berikan komentar kalian. Kedepannya narasumber-narasumber siapa lagi yang akan kita undang di podcast Ruang Temu Rasa. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye. Ya, terima kasih.